Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikan kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari Minggu ini hari Minggu istimewa untuk anak-anak kita yang akan menerima komuni. Ada beberapa yang akan menerima komuni. Minta tolong supaya anak-anak disiapkan dengan sebaik-baiknya. Disiapkan lebih-lebih pemahamannya bahwa menerima komuni bukan hanya sekedar menerima roti saja, tetapi tubuh Kristus. Dan disiapkan supaya tangannya bersih, sehingga anak-anak menerima dengan baik. Baris, runut, antri, dengan khusyuk menerima, tidak cengengesan, tidak guyon. Dan itu akan membawa dampak positif untuk di kemudian hari. Tolong ini anak-anak. Lalu yang penting adalah rajin menerima komuni, rajin. Sekurang-kurangnya setiap minggu kita menerima komuni. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari raya ini sebetulnya untuk hari raya mengenang kebaikan Tuhan, di mana Tuhan yang minggu kemarin menampakkan diri, Tuhan menampakkan diri dalam Allah Tritunggal, dalam sejarah manusia mulai dari awal manusia ada sampai dengan akhir. Tuhan menampakkan diri, menunjukkan kehadirannya, menyelamatkan manusia, yang intinya bahwa Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan
diberikan kepada diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dan yang kedua ini adalah sangat real. Tuhan memberikan tubuh dan darahnya sendiri agar kita hidup, agar kita bangkit, agar kita bergerak. Kalau kita tidak ada tubuh dan darah Kristus, kita melempem, kita layu, lemes. Oleh karena itu tidak ada, kita harus bangkit, harus bangkit. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu dikehendaki harus bangkit. Maka diberi makanan, minuman yang sejati, dirinya sendiri. Memang agak sulit menggambarkan ini agak tubuh dan darah Kristus. Kita tidak dilatih untuk seperti Sumanto makan daging orang. Tidak, kita menghayatinya dalam suka dan duka. Seperti seorang ibu memberi, seorang jejaka memberi bunga, sering saya gambarkan seperti itu. Dan itu diberikan kepada gadis itu, lalu semangat hidupnya, gembira, bahagia. Dan itulah tubuh Kristus seperti itu, membuat kita bahagia, semangat, gairah lagi untuk berkarya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tidak punya semangat untuk memberikan hidup kepada sesama kita, kita boleh dikatakan mati. Berikanlah hidup ini kepada sesama kita. Kita sudah menerima hidup dari Kristus, lalu kita memberikan hidup kepada sesama kita. Inilah tugas kita dalam perayaan tubuh dan darah Kristus. Bukan hanya perayaannya yang dipentingkan, memberikan hidup kepadanya. Mungkin saudara-saudara kita yang membutuhkan, kalau mereka yang tidak, yang semangat, yang itu tidak kita berikan. Cukup kita berikan teladan yang baik. Seperti di dalam Injil tadi, inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah, darah perjanjian. Apa bedanya dengan bacaan pertama tadi? Bacaan pertamanya lembu jantan disembelih, anak-anak muda diberi peran untuk menyembelih. Lalu Musa digoyangkan ke mezbah, sebagian dipercikkan di dalam umat semua. Indah sekali perayaan Paskah dibegitukan. Lalu dalam bacaan kedua, tubuh Kristus sendiri bukan hanya darah domba jantan dan itu tadi lembu, tapi tubuhnya Kristus sendiri diberikan untuk diri kita. Itulah hubungan kedua bacaan tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mewartakan Kristus yang memberikan dirinya untuk diri kita, untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita. Maka Bapak Ibu, kita harus benar-benar yakin bahwa tubuh Kristus hidup. Kalau menerima Kristus, menerima tubuh Kristus, kita berarti ikut serta di dalam hidupnya. Hidupnya itu apa? Hidupnya itu sengsara. Ya, kadang-kadang sengsara, kadang-kadang tidak, kadang-kadang bahagia. Itu kesengsaraan lalu wafat. Lalu setelah wafat, jangan lupa kita bangkit mulia. Lalu naik ke surga. Rentetan seperti ini akan kita alami kalau kita menerima tubuh dan darah Kristus dengan sungguh-sungguh.
Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita menerima tubuh Kristus lemes, bingung. Semakin kita bingung, semakin kita lemes, aduh ya apa kok abot. Semakin kita rajin menerima tubuh Kristus, kita akan dikuatkan di situ. Mungkin baris di belakang, aduh lemes, tapi sampai di depan, kok semangat saya menerima tubuh Kristus. Kok semangat. Hati kita naik turun, perasaan-perasaan kita naik turun. Coba aja jalan di sini, dari sana sampai sini, pasti berubah. Itu tidak hanya tubuh dan darah Kristus, hati kita juga berubah untuk menerima itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, setelah kita menerima, semangat keluar dari gereja ini, lalu menyapa semua orang, selamat pagi, gembira, senyum, semula suntrut, mencucu, sak meter, semangat lagi, kita akan bangkit mulia bersama Kristus. Inilah pesan yang harus kita wartakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi tadi saya mengaturkan anak-anak kita akan menerima komuni. Barang siapa mempunyai anak, inilah komuni itu. Berbeda dengan tubuh Kristus. Kita berikan kepada anak-anak. Tubuh Kristus adalah untuk kehidupan anak-anak. Anak-anak harus makan dari tubuh Kristus. Supaya makanan ini merubah jiwanya, merubah tatanan hidupnya. Kalau anak-anak tidak pernah menerima tubuh Kristus, nakalnya bukan main. Liar, dikandani gak gelem, diseneni, dicambuk, malah guyu. Gendeng mbak ini, kira-kira. Cambuk malah guyu. Karena itu anak-anak harus dilatih supaya tubuh Kristus mempunyai reaksi dalam hidup manusia. Ini saya haturkan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu sadar bahwa manfaat sangat besar dari tubuh dan darah Kristus. Loh, tubuh Kristus kok saya menerima tubuh saja, tidak ada darahnya, tidak ada anggurnya. Beda. Tubuh dan darah Kristus. Memang di dalam tubuh Kristus kelihatannya tidak ada darahnya. Coba Bapak Ibu mengambil tubuh daging, pasti ada darahnya di sana. Ada tetesan darah karena daging itu menggumpal, itu gumpalan darah. Memang beda daging dan darah, tapi ada di sana darahnya. Bukan karena Romo minum di sini lalu Bapak Ibu melongo aja, enggak. Tapi itu ada darahnya. Tapi direalisasi, diwujudkan dalam Romo saja. Tidak perlu iri dengan saudara-saudara kita yang di sana. Wah, satu sloki darah, satu roti nyam. Wah, seneng. Tidak perlu. Kita tidak perlu. Bukan yang fisik itu yang kita nikmati, tetapi jiwanya, rohaninya yang kita nikmati. Maka menerima tubuh Kristus selalu santun, kita telan, kita kita mood apa ya, di mood, ditelan aja meneng, wis entek. Maka dari itu kecil itu bukan berarti ngirit, ndak. Gede kegedean, mencucu, ya kecil saja. Lalu kita telan.
Kalau seandainya jatuh ke bawah gimana? Jatuh ke bawah diambil. Bilang aja belum 5 menit, ambil. Nah, belum 5 menit. Diambil. Lalu ditelan. Kalau seandainya rangkep 2, rangkep 3, gimana rangkep 3? Kadang-kadang ada yang dirangkep Romo sisa. Oh enggak. Diambil aja, ditelan aja. Ya wis rotok bengon titik. Ya. Karena tebal kadang-kadang. Nah, itu sementara, bonus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, intinya bahwa kita harus setia menerima tubuh dan darah Kristus setiap minggu sekurang-kurangnya. Syukur setiap hari. Karena setiap hari, mulai dari Senin sampai Jumat, kita banyak masalah, banyak tantangan. Dalam hidup ini banyak tantangan. Yang kesedihannya terus sedih terus. Nah itulah justru dalam kesedihan terimalah tubuh Kristus supaya giat, supaya semangat. Tubuh Kristus memang untuk menggerakkan kita. Tidak sampai umat Allah itu loyo terus, gak berani bergerak, takut. Tubuh Kristus merubah Bapak Ibu menjadi manusia baru, menjadi punya gagasan-gagasan baru, cemerlang, bisa cemerlang. Anak-anak yang malas belajar, terimalah tubuh Kristus, semangat. Tapi dalam diri kita juga ada keinginan untuk belajar. Tapi kalau dalam diri kita tidak punya keinginan belajar, ya sama saja. Kita harus punya keinginan belajar, lalu terima tubuh Kristus. Pasti Bapak Ibu, saudara-saudara, tubuh Kristus untuk kita semua. Semoga inilah yang terjadi. Marilah kita mohon dalam hidup kita selalu